515, Gao Yuji. Cahaya pedang yang terang tiba-tiba muncul, membunuh 3 pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm dengan kecepatan kilat. Meskipun 3 yang terakhir dalam keadaan melarikan diri pada saat itu dan tidak menghadapi cahaya pedang secara langsung, meski begitu, itu bisa membuktikan bahwa kekuatan cahaya pedang telah hilang. Tidak ada keraguan jika cahaya pedang ini mengenai Lin Chen akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Kekuatan jiwa Lin Chen telah menyelimuti sekeliling, dan cahaya pedang memasuki jangkauan kekuatan jiwa Lin Chen dalam sekejap. Dengan kekuatan jiwa, Lin Chen dapat dengan jelas melihat bahwa pedang putih keperakan terbang dengan cepat, ujung dari pedang itu diarahkan ke Lin Chen. Pedang ini memancarkan aura yang menakutkan, dan samar-samar Anda dapat melihat lusinan formasi yang menjulang di atasnya. 36 formasi terukir pada senjatanya, yang menjadikannya harta karun yang nyata. Dan formasi yang terukir pada pedang ini pasti ada lebih dari 36, yang artinya harta karun. Mata Lin Chen menyipit. Pedang putih keperakan ini adalah harta karun. Karena ini adalah harta karun, pasti ada seseorang yang mengendalikan pedang ini. Selain itu, pedang ini jatuh dari langit. Orang yang mengendalikan pedang ini ada di langit. Mungkin orang ini bisa dengan jelas melihat pertempuran antara Lin Chen dan 5 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Memikirkan hal ini, Lin Chen merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Dia memiliki harta karun dan berdiri di langit tanpa ada yang menyadarinya, menyaksikan Lin Chen bertarung dengan 5 orang. Orang kuat macam apa orang ini? Tapi tidak peduli apa, prioritas utama adalah memblokir serangan pedang ini terlebih dahulu, jika tidak, Lin Chen akan seperti 3 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan sekarang, yang akan dipenggal kepalanya oleh pedang ini dan mati secara langsung. Distorsi waktu. Pedang penghancur. Niat pedang penghancur dan maksud pedang waktu di tubuh Lin Chen dengan cepat melonjak. Distorsi waktu dapat mendistorsi waktu di sekitarnya dan memperlambat kecepatan serangan lawan. Selain itu, juga dapat mengimbangi kecepatan serangan lawan. Dengan kekuatan serangan tertentu, ditambah dengan Sword of Destruction, sama sekali tidak ada masalah dalam memblokir pedang putih keperakan itu. Bagaimanapun juga, meskipun pedang ini membunuh 3 Master Realm Yuan Bao, pedang ini hanya berhasil melalui serangan diam-diam. Faktanya, tidak ada misteri pada pedang tersebut. Kekuatan murninya hanya ditingkatkan dengan formasi. Namun meski begitu, kekuatan pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit biasa. Anda harus tahu bahwa setelah formasi ditingkatkan, kecepatan pedang ini sangat cepat. Pada kecepatan yang sangat cepat ini, bahkan orang kuat di tengah tahap alam Baoyuan bisa mereka yang melakukannya, juga harus mewaspadai 1 atau 2. Cici. Pedang panjang berwarna putih keperakan memasuki area distorsi waktu. Waktu di area ini benar-benar kacau, dan distorsi tersebut memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Pedang panjang berwarna putih keperakan memancarkan gelombang kekuatan formasi, yang mana mengimbangi distorsi waktu, sehingga kecepatan juga sedikit melambat seiring dengan waktu distorsi. Hampir segera setelah pedang panjang berwarna putih keperakan memasuki zona distorsi waktu, saat berikutnya, pedang penghancur hitam besar muncul, menebas keras pedang panjang berwarna putih keperakan itu. Ledakan. Pedang besar kehancuran dan harta karun yang diukir dengan lusinan formasi berada dalam pertempuran sengit. Begitu kedua belah pihak bertabrakan, serangkaian suara keras terdengar. Lin Chen mengerang dan mundur selangkah. Pedang panjang berwarna putih keperakan, dia juga dibombardir oleh pedang kehancuran dan dibuang. Hampir di saat yang sama, dengan desisan, sesosok tubuh dengan cepat jatuh dari langit dan mendarat dengan mantap 1.500 meter di depan Lin Chen. Di udara, dia melambaikan tangannya, dan pedang putih keperakan muncul di tangannya. Pria ini tampaknya berusia 20-an, tidak jauh lebih tua dari Lin Chen dilihat dari aura di tubuhnya, jelas bahwa dia sudah berada di tahap tengah alam Baoyuan, dan sepertinya dia mungkin menerobos ke tahap akhir. Tahap alam Baoyuan kapan saja. Dia mengenakan jubah sehitam tinta, hampir menyatu dengan langit malam yang gelap. Apakah kamu Lin Chen? Suara yang tajam dan dingin terdengar, dengan sedikit nada dingin dan arogansi dalam suaranya. Dia berdiri di atas Lin Chen, memandang Lin Chen dengan merendahkan, dan berkata dengan ekspresi agak tertarik, tetapi saat berbicara, aura mengerikan memancar darinya. Aura ini sangat aneh, seolah-olah langit dan bumi telah turun. Bersama dengan kegelapan langit malam, menindas Lin Chen. Mereka yang datang tidak baik dan baik hati. Begitu orang ini muncul, dia langsung membunuh 3 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan, dan kemudian memberi Lin Chen disinsentif. Lin Chen mengetahuinya di dalam hatinya,
Tetapi setelah apa yang terjadi di kota abadi, Lin Chen saat ini dia sudah memiliki mentalitas orang yang kuat. Meski orang di depannya kuat, Lin Chen tidak takut sama sekali. Lin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata, "Saya Lin Chen." Suaranya sangat tenang, tetapi juga memiliki sentuhan dingin. Ini menarik. Sudut mulut pria itu terangkat sedikit, memperlihatkan senyuman aneh. Dia membuka mulutnya sedikit, dan sebuah suara yang jelas terdengar, "Jika kamu dapat memblokir pedangku, Gao Yuji, kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku." Lin Chen tersenyum ringan, dan berkata, "Jika serangan diam-diam gagal, katakan saja saya dapat memblokir serangan Anda dan saya memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda. Hanya orang seperti Anda yang dapat mengatakan ini. Anda tahu siapa yang berbicara dengan saya?" Suara Gao Yuji dingin. Saat dia berdiri, rasa membunuh mulai menyebar. Segera, suhu ruang di sekitarnya tiba-tiba turun drastis, dan Lin Chen merasakan niat membunuh yang ganas masuk, menutupi dirinya sepenuhnya, seolah ingin melahapnya. Dibandingkan dengan 5 orang kuat sebelumnya di tahap tengah alam Baoyuan, Gao Yuji merupakan ancaman yang jauh lebih besar bagi Lin Chen. Gao Yuji seperti harimau yang ganas. Selama Lin Chen membuat gerakan sekecil apapun, dia akan bergegas dan merobeknya. Lin Chen terpisah untuk hancur berkeping-keping, kekuatannya pasti lebih kuat daripada upaya gabungan dari 5 ahli realem Baoyuan tingkat menengah. Dikombinasikan dengan usia dan kultivasinya saat ini, dia jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius, bahkan Xia Feng tidak dapat membandingkannya dengan dia. Apakah ada orang ketiga di sini? Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun Gao Yuji kuat, Lin Chen juga tidak lemah. Gao Yuji tiba-tiba terdiam, sesaat terjadi momentum badai antara langit dan bumi, seolah Gao Yuji akan membunuh Lin Chen dengan kecepatan kilat di saat berikutnya. Tapi saat berikutnya, senyuman tiba-tiba muncul di bibir Gao Yuji, dan dia berkata perlahan, "Haha, kamu menjadi semakin menarik. Aku tidak menyangka ada orang jenius sepertimu di umat manusia." Ya, tidak ada keraguan bahwa kualifikasi Anda ditempatkan di Tianling daratan hanya dapat dianggap rata-rata, tetapi kemauan Anda sangat kuat dan Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi orang yang kuat. Kilatan kejutan melintas di mata Lin Chen. Umat manusia. Jenius. Benua Tianling sangat besar dan memiliki banyak ras, di antaranya ras manusia adalah yang terbesar, dan ras manusia adalah yang pertama dari ratusan ras di benua Tianling. Karena Gao Yuji bisa mengucapkan kata, ras manusia, itu berarti dia bukan manusia. Dia bukan manusia, siapa dia? Lin Chen tiba-tiba teringat bahwa dalam 3 hari terakhir. Sementara itu, beruang kecil yang kejam itu berlari secepat mungkin. Hanya dalam 3 hari, itu pasti setara dengan 1 bulan perjalanan. Dalam 1 bulan, mereka hampir bisa mencapai wilayah Sueyang dari kota abadi. Dengan kata lain, ini harus menjadi persimpangan wilayah matahari darah dan wilayah kota abadi. Domain Sueyang adalah markas klan iblis, dan orang-orang yang tinggal di sana semuanya adalah anggota klan iblis. Gao Yuji telah menjelaskan bahwa dia bukan manusia, dan karena tempat ini sangat dekat dengan darah Sun Domain, tidak ada keraguan bahwa dia pasti anggota klan iblis. Terlebih lagi, Gao Feng Lin Chen yang dilihatnya di pesta perburuan harta karun terakhir kali adalah anggota klan iblis, cabang dari klan iblis. Gao Yuji memiliki nama keluarga yang sama dengan Gao Feng, jadi dia mungkin juga anggota klan iblis. Klan setan. Sebelum Lin Chen dapat berbicara, suara samar Gao Yuji perlahan terdengar lagi, "Lin Chen, demi niat baikmu, aku bisa mengampuni hidupmu. Tentu saja, premisnya adalah kamu menyerahkan pecahan luar angkasa." Menyipitkan matanya, dan sedikit keheranan muncul di matanya lagi. Puing-puing luar angkasa. Apakah si jenius iblis juga tahu bahwa dia memiliki pecahan luar angkasa? Bagaimana kabarnya? Faktanya, Gao Yuji tiba-tiba muncul di sini dan membunuh 3 orang kuat di tingkat tengah alam Baoyuan dengan kecepatan kilat, semua berkat lelaki tua berambut putih, tetua tertinggi keluarga Wang. 3 hari yang lalu, Lin Chen, Xia Feng, Bao Xiong kecil, lelaki tua berambut putih, dan banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan berkumpul di area gerbang utara kota abadi. Setelah kata-kata sensasional lelaki tua berambut putih itu, semuanya tertarik dengan fragmen luar angkasa Lin Chen dalam pengejaran gila-gilaan. Semua orang ingin mendapatkan fragmen luar angkasa Lin Chen. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa kekuatan Lin Chen dapat digambarkan sebagai tidak normal. Pada saat itu, dia hanya berada di puncak alam Dao sejati, tetapi kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan orang kuat di alam Baoyuan tahap tengah akan kesulitan untuk mengalahkannya. Orang tua berambut putih itu sangat membenci Lin Chen dan sudah lama ingin membunuh Lin Chen untuk melampiaskan kebenciannya.
Untuk membuat semua orang bergabung untuk menghadapi Lin Chen, dia bergegas maju tanpa ragu-ragu dan berurusan dengan Lin Chen sendiri. Tentu saja, lelaki tua berambut putih itu tahu betul bahwa dia bukan tandingan Lin Chen, jadi dia membuat dua persiapan. Bahkan jika Lin Chen selamat kali ini di bawah pengepungan bersama banyak ahli alam Baoyuan, rencana keduanya dapat menempatkan Lin Chen dalam situasi bencana abadi. Rencana kedua ini adalah apa yang dia katakan kepada kepala keluarga Wang menggunakan Liontin Giok, panggil, Lin Chen memiliki pecahan ruang di tangannya, dan dia sedang dalam perjalanan ke tanah pemurnian darah. Bisa dibayangkan jika kalimat ini tersebar, berapa banyak orang kuat di alam Yuan yang akan tergila-gila mengejar Lin Chen. Anda harus tahu bahwa fragmen luar angkasa adalah salah satu bahan utama untuk menciptakan ruang rahasia. Jika mereka memiliki fragmen luar angkasa, mereka akan mampu menciptakan puing-puing luar angkasa. Kepala keluarga Wang juga mengikuti permintaan lelaki tua berambut putih itu dan mengirimkan pesan ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan keluarga Wang begitu besar. Ini adalah keluarga besar di wilayah Fenglei. Tidak lebih lemah dari sekte besar. Ditambah dengan daya tarik dari fragmen luar angkasa ini, berita ini menyapu Fenglei seperti orang gila hanya dalam 3 hari. Wilayah Roh Utara, wilayah Tairen, wilayah Kota Peri. Hampir semua grup wilayah selatan di benua Tianling telah diwariskan. Kabar yang disampaikan begitu cepat sehingga mengejutkan, namun juga wajar. Setelah banyak orang di alam Baoyuan mengetahui berita tersebut, mereka segera menyebarkannya ke pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan lainnya. Selain itu, keluarga Wang dengan sengaja menambahkan bahan bakar ke dalam api, sehingga bahkan iblis di alam Blutyang pun mengetahui berita tersebut. Klan iblis terletak di selatan wilayah Matahari Darah, berdekatan dengan wilayah Kota Peri. Gao Yuji adalah anggota klan iblis dan tidak jauh dari sini, jadi dia bisa datang ke sini begitu cepat. Lin Chen adalah bukan orang bodoh. Dia tenang dan dengan cepat menganalisis penyebab dan konsekuensi dari rangkaian peristiwa ini. Anda harus tahu bahwa ketika lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan Liontin Giok untuk komunikasi, kekuatan jiwa Lin Chen telah dilepaskan. Lin Chen bisa membaca dengan jelas kata-kata yang ditinggalkan lelaki tua berambut putih di Liontin Giok untuk komunikasi. Faktanya, seperti yang dipikirkan Lin Chen, Gao Yuji adalah cabang dari klan iblis di alam Matahari Darah. Setelah dia mendapat berita itu, dia segera bergegas, dan kebetulan bertemu Lin Chen berkelahi dengan 5 orang kuat di alam Baoyuan. Dalam perjalanan, hanya saja Gao Yuji tidak langsung muncul. Menurutnya, mudah baginya untuk membunuh Lin Chen. Bahkan jika Lin Chen menahan pedangnya nanti, itu hanya sedikit mengejutkannya. Dia tetap tidak membunuh Lin Chen. Tanggapi dengan serius. Bab 516, Ruang Gelap. Gao Yuji tidak cemas saat melihat Lin Chen tidak berbicara, wajahnya sangat pucat, dan ketika dia tersenyum saat ini, dia langsung membuat orang merasa kedinginan. Dia berkata dengan ringan, Lin Chen, harta karun seperti pecahan luar angkasa bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki orang biasa. Sekarang berita bahwa Anda memiliki pecahan luar angkasa telah menyebar, banyak ahli alam Baoyuan mencari Anda kemana-mana. Apakah Anda ingin menjaga ruang itu pecahan? Tidak mungkin. Yah, sejauh yang saya tahu, Anda akan pergi ke tanah pemurnian darah. Dari sini ke tanah pemurnian darah, wilayah darah yang adalah tempat yang harus Anda lewati. Dengan kekuatan Anda, jika Anda memasuki wilayah darah yang, ketika saatnya tiba, Anda pasti akan bertemu jenius iblis saya, dan hasil Anda sangat sederhana. Anda pasti akan mati. Anda menyerahkan fragmen ruang kepada saya, dan saya dapat memastikan bahwa Anda mencapai pemurnian darah tempat yang aman. Gao Yuji menatap Lin Chen dengan tatapan matanya. Ada sedikit ketertarikan dan penghargaan, tetapi bahkan jika dia menghargai, dia tidak menganggap Lin Chen sebagai lawannya. Menurutnya, akan mudah baginya untuk berurusan dengan Lin Chen, tetapi dia terlalu malas untuk mengambil tindakan. Seorang jenius tingkat ini belum kualifikasi memungkinkan dia untuk mengambil tindakan secara pribadi. Dalam keadaan pikiran inilah Gao Yuji tidak membunuh Lin Chen secara langsung sekarang, tetapi membujuknya dengan baik, seolah-olah dia sedang memikirkan Lin Chen. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting, dia tidak akan membunuh Lin Chen. Ada alasan lain yang sangat penting, yaitu masih berguna baginya untuk mempertahankan Lin Chen. Dia menyukai kemauan kuat Lin Chen, keinginannya yang tak terhapuskan untuk mengejar puncak seni bela diri. Keinginan seperti ini sangat berharga. Jika Anda memiliki keinginan seperti ini, selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pencapaian masa depan Anda pasti akan tercapai. Tinggi.
Gao Yuji memiliki kekhawatirannya sendiri, tapi sayangnya dia tidak tahu bahwa Lin Chen telah melakukan kontak dengan orang-orang dari klan iblis. Di pesta penghargaan harta karun, Lin Chen teringat dengan jelas apa yang dikatakan Gao Feng dan Ji Wuxue. Seorang jenius setingkat Chen Wei hanyalah bidak catur di tangan Gao Feng. Tidak ada keraguan jika Lin Chen setuju dengan kondisi Gao Yuji, maka dia mungkin menjadi pion Gao Yuji. Jika Gao Yuji ingin dia mati, dia harus mati. Terlebih lagi, Lin Chen tidak berniat menyerahkan pecahan luar angkasa miliknya. Puing-puing luar angkasa sangat berguna bagi Lin Chen, dan juga memainkan peran yang sangat penting bagi beruang kecil, yang terkait dengan peningkatan kekuatan masa depan si kecil. Yang mulia, Anda terlalu percaya diri. Lin Chen mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata dengan ringan, banyak orang ingin mendapatkan fragmen ruang saya sebelumnya, dan apa yang mereka katakan jauh lebih bagus daripada apa yang Anda katakan. Sayangnya, pada akhirnya, mereka juga aku gagal mendapatkan pecahan luar angkasa. Jika seseorang benar-benar ingin membunuhku dan merebut harta karun itu, maka aku tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Gao Yuji mengerutkan kening dan wajahnya sedikit menggelap. Setelah jeda, Lin Chen melanjutkan, adapun tanah pemurnian darah, saya benar-benar ingin pergi ke tanah pemurnian darah. Karena saya berani pergi dari domain matahari darah ke tanah pemurnian darah, apakah saya masih khawatir tentang para jenius dari klan iblismu? Haha. Jika kejeniusan klan iblismu seperti kamu, maka aku akan sangat kecewa. Gao Yuji memiliki kekuatan yang baik dan bakat yang luar biasa. Dia baru mencapai tahap tengah alam Baoyuan dan memiliki kekuatan untuk langsung membunuh tuan dengan level yang sama. Sayangnya dia terlalu sombong. Adalah tabu bagi seorang pejuang untuk meremehkan musuh. Dalam pertempuran, mudah bagi musuh untuk memahami hal ini dan melawan. Tidak mungkin seorang jenius sejati melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Wajah Gao Yuji menjadi semakin serius saat Lin Chen berbicara, dan pada saat Lin Chen selesai mengucapkan kata-kata terakhirnya, wajahnya sudah pucat. Bagus sekali, kamu berhasil membuatku kesal. Gao Yuji merasa sedikit menyesal. Orang jenius dengan kemauan kuat seperti Lin Chen sangat jarang. Dia sedikit enggan membunuh Lin Chen seperti ini. Jika Lin Chen bersedia mengikutinya, maka dia masih bisa melakukannya. Dia menyelamatkan nyawa Lin Chen dan mencoba yang terbaik untuk membantu Lin Chen meningkatkan kekuatannya, tapi sayang sekali Lin Chen membuatnya marah. Lin Chen tersenyum dingin dan melambaikan tangan yang memegang pedang Cixia cahaya pedang yang menyilaukan sangat menyilaukan di langit malam. Melihat pemandangan ini, Gao Yuji menjadi semakin yakin dengan Lin Chen. Jika orang ini besar nanti, statusnya di benua Tianling pasti akan tinggi di masa depan. Tapi tidak peduli apa, karena Lin Chen berani memprovokasi dia akan memberi pelajaran pada Lin Chen dan memberitahu Lin Chen bahwa dia tidak terkalahkan. Ayo, biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyimpan pecahan luar angkasa, kata Gao Yuji ringan. Di saat yang sama, pedang putih keperakan di tangannya bergetar lagi, dan gelombang energi tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Aura yang tak tertandingi tidak lagi sama dengan yang dirasakan Lin Chen sebelumnya, seolah-olah kegelapan menguasai dirinya, melainkan aura kematian, yang merupakan makna kematian. Selain nafas kematian yang misterius, juga terdapat nafas gelap di dalamnya. Rahasia kematian, rahasia kegelapan, Lin Chen menyipitkan matanya. Jenius lain yang memahami dua misteri. Namun, para iblis itu sendiri memiliki bakat khusus dalam misteri kematian. Lebih mudah bagi mereka untuk memahami misteri kematian daripada yang lain. Sedangkan untuk misteri kelam, dengan pemahaman Gao Yuji, meskipun dia tidak memiliki bakat khusus untuk misteri kematian. Misteri kelam, dia juga bisa memahaminya. Pedang kegelapan. Meskipun ia merilis misteri kematian dan misteri kegelapan pada saat yang sama, Gao Yuji tidak menggunakan kedua misteri tersebut pada saat yang bersamaan, melainkan hanya merilis salah satu misteri kegelapan. Namun meski begitu, Lin Chen masih merasakan kegelapan yang luar biasa datang, dan langit yang sudah gelap tiba-tiba menjadi lebih gelap. Lin Chen benar-benar tersesat dalam kegelapan ini. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan jiwanya, dia tidak dapat menemukan arah. Rahasia gelap tingkat keempat sangat kuat. Lin Chen sedikit terkejut. Dalam pertempuran sebelumnya dengan banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan di wilayah kota peri, beruang kecil yang kejam itu mencengkeram pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan sampai mati dengan satu cakar. Yang terakhir juga menampilkan misteri kelam, tetapi dalam hal kekuatan, itu jauh lebih rendah daripada miliknya. Gao Yu misteri kelam yang ditampilkan oleh J. Cara terbaik untuk mengatasi misteri gelap adalah dengan menggunakan misteri terang, namun Lin Chen tidak memahami misteri terang.
Namun tanpa misteri terang, bukan berarti Lin Chen tidak bisa berbuat apa-apa terhadap misteri gelap yang ditampilkan oleh Gao Yuji. Pedang kehancuran. Lin Chen memegang pedang Cixia erat-erat dengan kedua tangannya dan menebasnya dengan satu serangan. Niat pedang penghancuran melonjak, menutupi pedang Cixia dengan satu serangan. Pada saat berikutnya, sejumlah besar maksud pedang penghancuran ditembakkan dari pedang Cixia. Maksud pedang penghancuran ini terkondensasi dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya membentuk pedang besar kehancuran, setinggi lebih dari 20 kaki, ditebang secara langsung, menembus ruang gelap gulita di mana jari-jarinya tidak dapat terlihat. Niat pedang penghancur adalah maksud pedang yang paling merusak. Dengan satu serangan pedang, ia dapat memotong segala sesuatu di dunia. Karena tidak ada yang lebih baik. Tidak ada cara untuk menghancurkan ruang gelap, jadi mari kita potong dengan pedang penghancur. Dengan retaknya pedang kehancuran Lin Chen, pemboman ronglong terpotong. Tiba-tiba, terlihat jelas bahwa ruang di sekitarnya bergetar, dan seuntai cahaya putih keperakan muncul dalam kegelapan, seolah-olah pedang kehancuran telah retak sama seperti rahasia gelap Gao Yuji. Tapi Lin Chen sedikit terkejut saat melihat sinar cahaya putih keperakan itu. Rahasia gelap ini tertutup di bawah langit aslinya. Dengan kata lain, jika rahasia gelap itu dikeluarkan pada siang hari, lingkungan sekitar akan tenggelam dalam kegelapan. Tapi yang penting saat itu sudah larut malam, dan di luar gelap gulita. Lin Chen bahkan jika rahasia gelap Gao Yuji terpotong, seharusnya tidak ada cahaya putih keperakan. Di ruang gelap, kekuatan jiwa Lin Chen sama sekali tidak berguna, dan dia tidak dapat mendeteksi apa itu cahaya putih keperakan. Tapi sebelum Lin Chen bisa memikirkannya, saat berikutnya, Lin Chen melihat dengan jelas apa itu sinar cahaya putih keperakan. Itu adalah pedang panjang berwarna putih keperakan. Pedang Gao Yuji lah yang digunakan untuk membunuh 3 orang kuat di alam Baoyuan. Lin Chen, kamu semakin mengejutkanku. Aku tidak menyangka kekuatanmu begitu kuat. Bahkan ruang gelapku hampir terpotong oleh pedangmu. Suara Gao Yuji terdengar. Jelas, pedang kehancuran yang digunakan Lin Chen barusan hampir menembus ruang gelap dan hampir memecahkan ruang gelap. Semakin kuat Lin Chen menunjukkan, semakin bahagia Gao Yuji, karena Gao Yuji sudah memutuskan untuk menjadikan Lin Chen sebagai pelayannya. Benarkah? Kalau begitu aku akan membunuh ruang gelapmu, kata Lin Chen tanpa ekspresi. Bagaimanapun, misteri gelap Gao Yuji berada di tingkat keempat, dan niat pedang penghancurnya hanya di tingkat ketiga. Misteri kelam yang dapat mengguncang Gao Yuji sudah sangat bagus. Jika niat pedang destruktif Lin Chen mencapai tingkat ketiga, maka dia pasti akan dengan mudah menguraikan rahasia gelap Gao Yuji. Selain itu, Anda harus tahu bahwa ruang gelap yang ditampilkan oleh Gao Yuji diperkuat dengan penguatan harta karun tersebut. Pedang kehancuran. Distorsi waktu. Suara itu jatuh, dan Lin Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia memegang pedang Cixia erat-erat dengan kedua tangan dan menebasnya lagi. Saat pedang ini ditebas, pedang penghancur dan pedang waktu yang melonjak keluar lagi. Melalui pedang Cixia, area distorsi waktu yang luas ditembakkan di depan. Pada saat yang sama, sebuah pedang besar yang sangat besar, hingga pedang raksasa kehancuran, yang panjangnya lebih dari 20 kaki, juga memadat lagi. Potong. Suara Lin Chen terdengar lembut, dan ketika suara itu jatuh, dia menebas pedang Cixia di tangannya. Pedang Cixia terhubung ke pedang penghancur. Menebang pedang Cixia setara dengan menebang pedang kehancuran. Penghancuran. Pedang kehancuran membombardir suatu area dengan distorsi waktu. Segera setelah itu, distorsi waktu adalah bentuk niat pedang waktu tingkat kedua. Ini sangat kuat. Di bawah distorsi waktu, ia telah mengimbangi sebagian dari kekuatan misteri gelap. Selain itu, niat pedang penghancuran pengeboman pedang menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Boom, boom, boom. Ruang berguncang, seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Segera setelah itu, suara klik tiba-tiba terdengar, dan serangkaian suara tajam tiba-tiba terdengar di ruang gelap di depan Lin Chen. Kedengarannya seperti kaca pecah. Saat suara itu jatuh, ruang gelap yang menyelimuti Lin Chen akhirnya menghilang menjadi ketiadaan. Gao Yuji sosok itu muncul di depan Lin Chen lagi. Di ruang gelap, Lin Chen tidak bisa melihat apapun, dan tidak bisa menangkap sosok Gao Yuji sama sekali. Namun, malam yang gelap seperti tinta berbeda dari ruang gelap. Di malam hari, tidak peduli seberapa gelapnya sekitarnya, Lin Chen tidak dapat melihat apapun. Sosok Gao Yuji dapat terlihat dengan jelas. Bagaimanapun, indera seorang pejuang sangat tajam, dan malam tidak berguna bagi seorang pejuang, sama seperti siang hari, belum lagi tingkat kultivasi Lin Chen saat ini sudah pada tahap awal alam Baoyuan.